Di tengah riuhnya perbincangan politik Jawa Barat, satu nama kembali menjadi sorotan, Kang Deddy Mulyadi atau KDM, gubernur yang selama ini dikenal berani menentang arus. Kali ini, ceritanya berputar di persimpangan jalan antara kebenaran, kekuasaan, dan tekanan yang datang dari segala arah. Satu keputusan besar harus diambil, berdamai demi kenyamanan atau menolak semua tawaran dengan risiko menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Namun yang paling menarik, kisah ini juga memperlihatkan bagaimana motif Alfian Tanjung, tokoh yang tiba-tiba muncul sebagai lawan KDM, mewarnai dinamika konflik ini. Semua bermula dari langkah tegas KDM yang dikabarkan membuka sejumlah dugaan kasus korupsi besar. Satu demi satu, tabir gelap pembangunan jalan dan rumah sakit mulai terkuak. Khusus untuk RSUD Al-Ihsan, kini RSUD Welas Asih, rekam jejak masa lalu terkait penyalahgunaan dana memang sempat membuat institusi itu tercoreng. KDM mengambil momentum itu, mengusulkan nama baru demi melepas bayang-bayang lama, lalu berkomitmen memburu siapapun yang terlibat dalam korupsi publik. Proses hukum berjalan, namun tensi meningkat. Justru ketika kasus semakin bergulir, muncul tekanan luar biasa pada KDM. Tekanan politik, tawaran damai di balik layar, dan desakan untuk mencabut laporan mulai bermunculan. Disinilah nama Alfian Tanjung masuk ke dalam cerita, disebut-sebut menawarkan proposal damai pada KDM. Tapi, apa motif sebenarnya? Di banyak narasi media sosial, Alfian kerap digambarkan sebagai sosok yang ingin menjaga stabilitas politik, setidaknya untuk kepentingan kelompok yang diwakilinya. Tawaran damai dikemas sebagai jalan tengah demi meredam konflik, ketimbang membiarkan gaduh isu korupsi berlarut-larut di permukaan. Namun, bagi KDM, proposal damai bukan solusi. Ia tahu, kompromi seperti ini seringkali hanya menjadi dalih bagi mereka yang berkepentingan agar kebusukan tak sampai ke meja hijau. Menurut berbagai narasi, Alfian memperjuangkan perdamaian bukan demi kebaikan publik secara luas, tapi untuk memastikan posisinya dan loyalisnya tetap aman. Ada kegambangan besar jika RSUD benar-benar dibersihkan citranya. Warisan politis dan simpul-simpul kekuasaan bisa tercerai-berai. KDM memilih jalan sebaliknya, menolak habis tawaran damai, menutup pintu untuk kompromi. Akhirnya, kisah ini menegaskan pentingnya memisahkan antara fakta dan narasi viral. Motif Alfian Tanjung, jika dibedah lebih dalam, konsepnya lebih soal menjaga stabilitas kelompok dan status quo, bukan sepenuhnya demi kebaikan publik. Sementara keputusan KDM menjelaskan tegaknya keadilan harus diutamakan. Dan perjuangan seperti ini harus selalu dikawal bersama. Menurut kamu, apakah kompromi damai seperti yang ditawarkan Alfian Tanjung merupakan solusi atau justru jebakan masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe untuk terus bersama memperjuangkan keadilan, dan jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang cerdas memilah fakta dan drama politik.